Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video ini saya akan melakukan uji T, uji F, R-square, dan uji asumsi klasik pada model regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, kita klik analisis, lalu cari regression dan klik yang bagian linear. Setelah itu, bagian Y kita masukkan ke independen, sedangkan X1 dan X2 kita masukkan ke bagian independen. Yang selanjutnya klik statistik dan centang bagian estimates, model fit, collinearity, diagnostik, dan serta Durbin Watson. Kalau sudah, klik continue. Selanjutnya kita klik bagian save. Nah, di sini kita klik bagian understand this dan bagian standar this. Kalau sudah, klik bagian continue. Lalu selanjutnya kita klik bagian organ. Nah, kita dapat nih bersama regresinya. Jadi berdasarkan output koefisiennya, ini dibuat bersama regresi sebagai berikut. Itu konstannya itu sama dengan B0 X1 sama dengan B1, sedangkan X2 sama dengan B2. Yang pertama, kita cari uji F. Uji F ini digunakan untuk melihat pengaruh variabel secara simultan. Kita lihat di tabel ANOVA. Nah, aturannya jika kurang dari 0,5 maka itu signifikan. Nah, di sini kita lihat F-nya. Ini itu kurang dari 0,01, berarti itu termasuk signifikan. Yang kedua, kita cari uji T. Uji T digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara parsial. Nah, aturan itu kurang dari 0,05 baru dia signifikan. Di sini kita lihat pada X1 jumlah angkanya 0,236, sedangkan pada X2 jumlahnya 0,01. Jadi ini termasuk signifikan. Selanjutnya kita mencari R2. R2 ini terdapat di kotak model summary. Nah, aturannya jika R2 ini mendekati 1 maka itu sangat baik. Di sini kita lihat R2-nya yaitu 0,518. Maka ini termasuk sangat baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam uji asumsi klasik. Yang pertama ini yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat apakah terdapat hubungan yang tinggi antara variabel independen. Nah, kita lihatnya ini di tabel koefisien dan di output collinearity tolerance serta statistik VIF. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas. Di sini kita lihat datanya itu untuk tolerance 0,974 serta statistik VIF-nya itu 1,27. Maka terjadi multikolinearitas karena nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1. Yang kedua, kita cari uji heterokedastisitas. Nah, yang pertama itu kita klik bagian graphs, lalu kita klik bagian scatter of dot dan kita klik bagian simple scatter dan define. Nah, untuk bagian Y, aksisnya kita masukkan yang Y, sedangkan untuk yang X, aksisnya kita masukkan bagian X1. Setelah itu, baru kita okekan. Nah, di sini bisa kita lihat grafiknya ini. Jika titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Di sini kita lihat titik-titiknya ini menyebar secara acak dan tidak membentuk pola, jadi dia tidak terjadi heterokedastisitas. Yang terakhir kita cari uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar residual. Ini kita cari di bagian model summary dan di bagian Darby Watson. Nah, jika nilai di Darby Watson itu berada sekitar angka 2, maka tidak terjadi autokorelasi. Kita lihat dari datanya ini, Darby Watson ini 2,151 dan berada di sekitar angka 2. Jadi dia tidak terjadi autokorelasi. Nah,
Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan, kita simpulkan kalau model regresi yang digunakan ini telah memenuhi asumsi normalitas, yaitu tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi heterokedasitas, dan tidak terdapat autokorelasi. Oleh karena itu, model regresi ini layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Nah, itulah penjelasan singkat saya tentang melakukan uji T, uji F, R-square, dan uji asumsi klasik pada model regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Terima kasih semua.